Ya, kita akan melanjutkan dari 2 Tesalonika. Kita akan baca dari 2 Tesalonika pasal yang pertama ayat 6 sampai 12. Pasal yang 2 Tesalonika pasal yang pertama ayat 6 sampai yang ke-12. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Ayat 10, apabila ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya, sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percayai. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam Dia, menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Bunga akan layu dan rumput akan kering, namun firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami mengucap syukur juga untuk kesempatan kami boleh merenungkan firman-Mu. Mohon Engkau berikan kami pengertian, bijaksana dan kekuatan untuk juga menjadi pelaku firman-Mu. Kami menyerahkan jam di depan ini ke dalam tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Universalisme adalah satu ajaran yang mengajarkan bahwa semua orang akan diselamatkan. Dan itu pertama kali diperkenalkan oleh Origenes. Dan pertanyaannya, apakah benar demikian? Apakah benar bahwa semua orang diselamatkan? Pada tahun 553 Masehi, ajaran universalisme ini sudah ditolak dan dikutuk di dalam konsili ekumenis yang kelima, yaitu konsili kedua yang diadakan di Konstantinopel. Universalisme itu melawan Alkitab, karena Alkitab mengajarkan dengan jelas bahwa ada hukuman yang kekal dan yang sadar bagi orang berdosa yang tidak bertobat. Jadi dari bagian yang kita baca hari ini di 2 Tesalonika 1 ayat 6 sampai 12. Kita hari ini akan fokus ke ayat 9 sampai 12 karena kita di pertemuan sebelumnya, di bagian sebelumnya kita sudah belajar dan sudah merenungkan bahwa Allah adalah Allah yang adil. Kita yang percaya kepada Allah dan menderita karena kerajaan Allah, kita akan diberikan kelegaan. Kita akan diberikan kelegaan, kita akan diberikan pelepasan, dibebaskan, diselamatkan pada akhirnya. Namun orang-orang berdosa yang menolak Allah, yaitu orang-orang yang membuang Injil Yesus, yang menindas orang-orang percaya, itu mereka akan dihukum, mereka dihakimi dan menerima pembalasan yang adil dari Allah. Jadi kelegaan bagi orang percaya dan pembalasan yang adil bagi orang yang tidak percaya. Hari ini di ayat 9 kita diberitahukan bahwa penghukuman yang diberikan Tuhan adalah hukuman yang kekal dan hukuman yang dirasakan atau dialami secara sadar, kekal dan sadar. Kita baca juga di Wahyu. Mari kita dengar apa yang Wahyu 14 katakan ayat 9 sampai 11. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba.
Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa. Yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Jadi penghukuman itu kekal, dan penghukuman itu dirasakan dengan sadar. Dengan sadar. Lukas 13 ayat 25 sampai 28. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, "Tuan, bukakanlah kami pintu." Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, "Aku tidak tahu dari mana kamu datang." Maka kamu akan berkata, "Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami." Tetapi ia akan berkata kepadamu, "Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar." Jadi jelas sekali neraka adalah tempat siksaan abadi. Itu juga kita temukan di Matius 25 ayat 41, bagian daripada Olivet Discourse. "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal. Api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya." Jadi di Matius 25 ayat 41 ini Yesus menggambarkan neraka sebagai api kekal yang dipersiapkan bagi iblis dan malaikatnya. Jadi kita punya dua pilihan. Kita punya dua pilihan. Kita bisa membenci Allah karena adanya neraka, dan akibatnya adalah kita mengalami sakit yang luar biasa daripada hukuman dalam neraka. Atau pilihan kedua, kita bertobat, kita percaya dan tunduk kepada Tuhan, yang akibatnya adalah kita mengalami sukacita surgawi. Jadi kita punya pilihan, mau membenci Allah karena ada neraka, atau kita mau bertobat, kita mau percaya, kita mau tunduk kepada Allah. Masing-masing ada konsekuensinya, dan itu jika kita menganggap neraka itu tidak ada, itu juga sama sekali bukan jalan keluar. Karena menganggap neraka itu tidak ada, itu tidak membuat neraka itu menjadi tidak ada. Yang pasti adalah kita tidak bisa mengabaikan neraka, atau kita tidak bisa menganggap neraka itu tidak ada. Karena neraka itu memang ada dan tetap ada. Tidak peduli kita menganggap dia ada atau tidak ada. Sama kayak Tuhan kan. Tuhan itu ada, nggak peduli kita anggap dia ada atau nggak ada. Sama kayak, nggak usah jauh-jauh lah, di sinilah. Ini ada Freddy sedang duduk. Freddy sedang duduk itu tetap dia duduk, nggak peduli si Gosal percaya atau enggak kan. Gosal nggak bisa bilang, "Aku nggak percaya Freddy duduk, aku yakin Freddy itu berdiri." Mau Gosal mau ngomong apapun, itu terserah dia, tidak akan mengubah kenyataan bahwa Freddy sedang duduk. Demikian juga dengan neraka. Jadi ketika Alkitab memberitahukan kepada kita neraka itu ada, hukuman kekal itu ada, ya kita percayalah karena ini Tuhan yang menyatakan sendiri. Gereja yang sejati itu sudah pasti mengkhotbahkan neraka. Jadi 3 aspek ini. Yang pertama tadi, penghakiman Tuhan itu berlangsung secara kekal. Jadi tidak semua orang diselamatkan. Universalisme sudah pasti salah, dan anihilasionisme atau doktrin yang mengatakan bahwa orang yang tidak percaya itu pada akhirnya hanya lenyap begitu saja, itu juga salah. Jadi orang yang berdosa, yang menolak Tuhan Yesus, yang tidak mau bertobat, itu akan menerima hukuman kekal. Mereka bukan akan lenyap atau musnah begitu saja. Itu ada ajaran anihilasionisme. Jadi dia bilang bahwa ketika manusia mati, itu semuanya lenyap. Tidak ada hukuman, tidak ada siksaan, hanya lenyap, hanya seperti sebelum
dilahirkan. Itu salah karena kita baca di sini kehancuran abadi atau kebinasaan yang selama-lamanya itu muncul 3 kali dalam surat Paulus, dan itu bisa berarti secara harfiah itu penghancuran fisik atau peniadaan, pengerusakan, dan juga bisa mempunyai arti metaforis dari bencana atau kehancuran atau keruntuhan. Nah, namun ada 3 argumen yang kuat atau 3 petunjuk, 3 poin yang betul-betul menunjukkan bahwa yang dimaksudkan Paulus di sini adalah betul-betul hukuman secara kekal dan bukan hanya sesuatu penghancuran kemudian tidak ada langsung peniadaan gitu, bukan. Nah, apa 3 argumennya ini? Yang pertama, ini Yesus sendiri mengajarkan. Jadi bukan hanya Paulus bicara di sini, tetapi Yesus sendiri mengajarkan hukuman kekal. Yang kedua, hukuman yang kekal bagi orang jahat itu adalah keyakinan umum dalam warisan Yahudi yang dimiliki oleh sang rasul. Yang ketiga, di sini ditulis ada frase dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Jadi ini mensyaratkan keberadaan yang terus-menerus dari orang-orang jahat dibandingkan daripada pemusnahan mereka. Maksudnya dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Ini mendukung bahwa ini adalah sesuatu yang terus-menerus. Jadi ini bukan pelenyapan. Jadi manusia itu bukan setelah mati lenyap begitu saja, tetapi akan ada penghakiman. Itu Ibrani juga memberikan kesaksian itu. Manusia hidup mati 1 kali kemudian dihakimi. Nah, yang kedua, tadi yang pertama penghakiman Tuhan berlangsung secara kekal. Yang aspek yang kedua, penghakiman Tuhan itu dialami orang-orang berdosa yang tidak bertobat secara sadar. Jadi bukan kayak dibius tetapi sadar. Wahyu 20 ayat 10 di sini ditulis, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Ini jelas sekali bukan annihilationism, bukan. Jadi mereka tidak lenyap begitu saja, mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Bandingkan juga Wahyu 20 ayat 15. Philip Kaiser sendiri mengatakan ini siksaan itu dialami oleh seseorang yang sadar. Jadi kalau orang itu tidak sadar, itu bukan siksaan. Jadi siksaan itu dialami hanya oleh seseorang yang sadar. Itu aspek kedua. Aspek ketiga, penghakiman Tuhan itu mencakup hukuman secara fisik. Itu di Markus 9 ayat 47 sampai 48 dan juga Matius 13 ayat 40 sampai 42. Di situ, atau kita baca dulu Matius 13 ayat 40 sampai 42. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api dan di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Ini adalah hukuman secara fisik. Maksudnya secara fisik adalah manusia yang diselamatkan, kita yang diselamatkan, kita juga akan menerima tubuh yang baru, yaitu tubuh yang disempurnakan, tubuh kebangkitan yang disaksikan di 1 Korintus 15. Jadi tubuh kita itu nanti kita dapat tubuh yang baru, maksudnya tubuh yang disempurnakan. Tetapi itu kita. Jadi maksudnya dalam arti jangan salah mengerti bahwa aku nanti akan dapat tubuhnya Freddy, bukan seperti itu. Tetapi aku tetap mendapat tubuhku ini, tapi tubuh yang disempurnakan. Jadi
maksudnya di sini, demikian juga dengan orang-orang yang tidak percaya. Orang-orang yang tidak percaya ketika mereka mati, nanti mereka juga akan dibangkitkan dengan tubuh yang dipersiapkan untuk hukuman yang kekal. Makanya itu penghakiman Tuhan mencakup hukuman secara fisik. Nah, kalau kita dipisahkan dari Tuhan, itu adalah sesuatu yang sangat menakutkan. Kalau kita dijauhkan dari hadirat Tuhan, itu adalah sesuatu yang sangat menakutkan. Banyak orang hidup di dunia ini tidak mau dekat Tuhan, menolak Tuhan, menjauhi Tuhan, namun nanti di kekekalan mereka tidak lagi mendapat kesempatan untuk dekat Tuhan, melainkan mereka terpisah dari Tuhan. Ini bukan sesuatu gambaran hiperbolis yang diberikan oleh Paulus, melainkan ini untuk memberikan bukti bahwa penghakiman Allah itu adil. Inilah tujuan Paulus di dalam bagian ini. Penghakiman Allah itu adalah adil. Hukuman yang diberikan itu sesuai dengan kejahatannya. The punishment fits the crime. Hukuman yang diberikan itu sepantasnya sesuai dengan kejahatan yang dilakukan. Jadi mereka yang tidak mengenal Tuhan, mereka yang memisahkan diri dari Tuhan dalam kehidupan ini akan secara adil dipisahkan dari Tuhan di kehidupan yang akan datang. Nah, kalau kamu tidak mau dekat Tuhan sekarang, ya nanti kamu juga nggak bisa lagi dekat sama Tuhan. Itu dia. Jadi upahnya itu sesuai dengan perbuatannya. The reward fits the deed. Mereka yang setia dengan menanggung penderitaan akan menerima istirahat dan pemulihan. Inilah sisi lainnya, yaitu kita. Kalau kita percaya, itulah hiburan bagi kita, bahwa perbuatan kita itu ada upahnya. The reward fits the deed. Tetapi kalau kita nggak percaya, kita menolak Yesus, menjauh dari Tuhan, maka the punishment fits the crime. Salah satu ayat yang paling menakutkan di dalam seluruh Alkitab menurut ini R.C. Sproul itu adalah ayat Roma 2 ayat pasal Roma pasal 2 ayat 5. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ini mengerikan sekali, karena kita hidup di dunia ini, hari demi hari kita hanya menambah dosa dan menambah dosa. Bayangkan kalau orang itu tidak percaya Yesus, tidak ada pengantaranya, tidak ada yang menebus dosanya, maka dosanya itu begitu tertimbun, begitu banyak, begitu tinggi, maka nanti pada hari penghakiman itu hukuman Allah yang adil itu akan diberikan sesuai sepantasnya, sesuai dengan kejahatan yang telah, segala dosa yang telah mereka lakukan. Itu mengerikan sekali. Itulah Roma pasal 2 ayat 5. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka. Jadi menumpuk, menabung murkanya sampai begitu tinggi, begitu banyak. Dan nanti pada hari penghakiman hukuman Allah itu adil. Jadi kalau itu perbuatannya segini, maka hukumannya juga segini, tinggi banget, besar banget. Itu nggak ada yang sanggup menanggungnya. Satu-satunya jalan hanya percaya kepada Yesus. Itulah sebabnya di ayat 10 juga dituliskan, apabila ia datang pada hari itu. Jadi hari itu adalah referensi kepada hari Tuhan, pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya. Roma 2 ayat 16 juga menyatakan, hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi di dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Oleh Kristus Yesus. Maksudnya begini, manusia kita itu tidak punya rahasia di hadapan Tuhan. Tuhan tahu semua. Dan justru penghakiman nanti yang akan dilakukan oleh Kristus Yesus, itu segala rahasia kita itu akan dihakimi oleh Yesus Kristus. Jadi bukan saja penghakiman terakhir akan berlangsung dan penghakiman tersebut berdasarkan keadilan Allah, melainkan Yesus inilah hakimnya. Yesus yang akan melaksanakan penghakimannya.
kalau masih ada kesempatan mari kita bertobat. Karena orang-orang kudus adalah orang-orang yang dipisahkan oleh Allah melalui pekerjaan Roh Kudus. Jadi orang kudus, orang Kristen yang dilahirkan kembali oleh Roh dan dipisahkan oleh Kristus itu dipisahkan untuk hidup bagi kemuliaan Allah. Nah, kalau kita sudah diselamatkan, itu kita juga dipanggil menuju kekudusan. Dan orang-orang Kristen sekarang ini mempersiapkan diri untuk kemuliaan yang datang, kemuliaan yang akan datang dengan jalan hidup sesuai dengan panggilan tersebut. Itulah sebabnya di sini kan ditulis dimuliakan di antara orang-orang kudusnya di ayat 10. Nah, jadi aktivitas memuliakan ini dilakukan oleh orang-orang Kristen. Paulus itu mengikuti Yesaya, yaitu Yesaya 66 yang menggarisbawahi gagasan keinginan untuk memuliakan Allah ataupun ketidakinginan memuliakan Allah. Jadi Paulus itu mengikuti Yesaya mengatakan bahwa ada perbedaan penting antara umat Allah dan umat dunia, yaitu terletak kepada keinginan mereka. Apakah mereka mengasihi Allah atau mereka tidak mengasihi Allah. Jadi apakah mereka punya keinginan untuk menyenangkan Allah atau mereka tidak punya keinginan untuk menyenangkan atau mentaati Allah. Jadi apa yang harus mendorong kita untuk hidup adalah keinginan untuk menyatakan Tuhan dan karakternya baik sekarang maupun di akhir sejarah. Jadi kita bukan menunggu sampai nanti, melainkan sekarang juga kita menyatakan keinginan kita mau menyatakan kita mau menyenangkan Allah atau mau mengasihi Allah atau tidak mau. Ini juga kita memuliakan Allah juga bukan hanya dengan memuji lewat bibir kita, melainkan juga dengan jalan hidup kita. Jadi kita harus hidup saleh, mencerminkan karakter Allah di dalam semua pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Makanya kita baca ini di ayat 10. Dikagumi oleh semua orang yang percaya, sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percayai. Jadi menyembah Allah itu berarti mengakui Allah adalah sumber kehormatan dan sumber kemuliaan. Sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percayai. Semua orang percaya mencakup kamu, maksudnya mencakup kita. Dan ini adalah penghiburan bagi kita dan juga bagi orang-orang Tesalonika waktu itu. Paulus itu bukan hanya bersyukur karena jemaat Tesalonika, melainkan juga mendoakan mereka. Paulus itu meminta Tuhan untuk melindungi dan memelihara iman mereka. Dan ini juga adalah satu contoh yang bisa kita pakai. Jadi kita kalau berdoa untuk orang Kristen lain, kita bukan berdoa sekedar untuk dibebaskan dari penderitaan atau penganiayaan secara lahiriah. Karena kalau kita berdoa untuk semua orang Kristen yang menderita secara badaniah, secara lahiriah, maka mungkin kita meninggal duluan sebelum sempat mendoakan semua orang. Yang penting di sini kita harus mendoakan untuk pertumbuhan iman mereka dan kedewasaan rohani mereka dan keselamatan mereka dan iman mereka. Itu yang lebih penting karena memang walaupun manusia bisa mati secara tubuh, tapi kalau kita percaya Yesus, kita akan bersama-sama dengan Tuhan, kita akan ke surga. Kita memang tidak hidup selamanya di badan ini. Makanya inilah fokus Paulus. Paulus itu fokusnya dia mau berdoa untuk kedewasaan rohani dan pertumbuhan iman daripada jemaat Tesalonika. Dan ini juga adalah suatu encouragement, ini suatu kekuatan bagi kita supaya kita juga walaupun banyak rintangan, siksaan, penderitaan, kita harus tetap berusaha sungguh-sungguh hidup saleh bagi Tuhan. Seperti seseorang yang betul-betul belajar susah payah untuk ujian, dia tahu nanti ujung-ujungnya dia akan lulus dan jerih payahnya menghasilkan buah. Maka di sini Rasul Paulus ingin supaya Allah itu bekerja sedemikian rupa di dalam kehidupan orang percaya di Tesalonika supaya perilaku mereka saat ini menunjukkan dengan jelas bahwa mereka telah menanggapi secara positif panggilan Tuhan di masa lampau. Maksudnya kita hidup baik saat ini adalah bukti bahwa kita di masa dulu telah menerima pesan Injil Yesus. Karena kita sudah menerima dulu, maksudnya sudah bertobat dan mengaku dosa dan menerima Yesus sebagai juru selamat, maka kita saat ini hidup saleh sedemikian rupa dan inilah satu kehendak
yang didoakan oleh Paulus, yaitu kehendak untuk berbuat baik, yaitu pekerjaan iman. Jadi bukan saja niat untuk berbuat baik, tetapi juga tindakan yang nyata. Dan di ayat 12 di sini dibilang, sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan. Nah, ini intinya adalah bahwa Tuhan Yesus itu dimuliakan. Jadi pemuliaan Kristus itu di dalam ayat 12 bersama dengan yang di ayat 10 tadi, itu keduanya bersifat eskatologis dan keduanya berlangsung di hadapan orang-orang percaya. Manusia berdosa telah kehilangan kemuliaan Allah yang ada pada mulanya. Namun orang-orang percaya akan dipulihkan pada hari eskatologis, yaitu ketika Yesus dimuliakan dalam hadiran orang-orang percaya, dan orang-orang percaya akan dimuliakan dalam kehadiran Yesus. Yohanes 17 ayat 24, ya Bapa, aku mau supaya di mana aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Yesus mau kita bersama-sama dengan dia, dan Yesus juga mau agar orang-orang percaya itu memandang kemuliaan yang Yesus miliki sebenarnya. Di sini ditulis, sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam dia, menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Jadi kemuliaan Allah itu adalah tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita adalah untuk memuliakan Allah dan menikmati Allah sesuai dengan pertanyaan Westminster. Tetapi sayang sekali di dunia sekarang ini banyak orang-orang itu telah gagal fokus. Kemuliaan itu telah bergeser dari Allah, dari Yesus kepada orang-orang manusia. Baik itu pendeta, baik itu reformator, baik itu siapa-siapa saja. Karena begitu banyak orang itu mengaku diri, misalnya mengaku diri reform, tetapi yang mereka baca itu adalah tulisan-tulisan Luther, Calvin, dan Herman Bavinck. Itu tulisan-tulisan mereka, tetapi tidak lagi membaca Alkitab. Jadi ketika ada seorang pastor reform atau teolog reform mengatakan sesuatu, itu bagi mereka adalah sesuatu yang absolut. Sama seperti perayaan 500 tahun reformasi yang dirayakan 5 tahun lalu. Itu banyak sekali perayaan 500 tahun reformasi, tetapi apa sih yang sebenarnya mereka rayakan? Apa yang sebenarnya mereka rayakan? Ini jangan salah paham, karena Luther, itu Calvin, Zwingli, Farel, dan Knox dan yang lain-lain itu adalah dipakai Tuhan, tapi mereka sendiri bukan Tuhan. Dan mereka juga sadar itu semangat reformasi itu adalah kembali kepada Tuhan, kembali kepada firman Tuhan, yaitu Alkitab, dan muliakanlah Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Allah. Namun sayangnya hari ini kita ketemu dengan orang-orang yang mengatakan aku adalah Calvinis karena aku hafal itu buku institusinya Calvin, atau karena aku bisa mengerti doktrin itu. Tetapi ketika mereka disuruh hidup kudus, mereka bilang, oh enggak, ini semua hanya adalah anugerah. Aku tidak lagi di bawah hukum, aku di bawah anugerah, sehingga aku boleh hidup seenak-enak aku. Atau ada orang-orang lain yang bilang, kamu itu belum reform kalau kamu belum habis membaca bukunya Herman Bavinck yang 4 volume itu. Kenapa Herman Bavinck? Aku juga nggak tahu ya. Ini belakangan ini sudah beberapa tahun terakhir itu Herman Bavinck itu menjadi satu nama di kalangan reform yang kesannya sesuatu figur yang besar sekali, dan kalau kita belum membacanya kita kurang reform gitu loh. Apakah betul demikian? Enggak kan? Aku tidak tahu, bahkan Reformed Theological Seminary sendiri sekarang sudah mengharuskan orang membaca bukunya Herman Bavinck. Terus itu profesor orang Indonesia yang jadi profesor di Reformed Theological Seminary itu bikin doktornya juga berhubungan dengan Herman Bavinck. Pastor kami sendiri di Wiesbaden itu 2 tahun lalu juga sedang membaca bukunya Herman Bavinck, mungkin sudah selesai. Dan bahkan profesorku sendiri di Whitfield Seminary waktu tahun lalu ujian, dia juga
bilang dia sedang membaca Herman Bavinck. Emang siapa yang Herman Bavinck? Kalian tahu nggak Herman Bavinck siapa? Nah, kalau misalnya kalian tidak tahu Herman Bavinck, terus orang bilang, kalau kamu tidak tahu Herman Bavinck, kamu belum reform, kalian terima nggak? Nggak kan? Reform itu bukan masalah kita sudah baca Luther, kita sudah baca Calvin, kita sudah baca Herman Bavinck atau siapalah. Bukan masalah itu. Reform itu masalah kita balik kepada Alkitab, kita balik kepada firman Tuhan, kita diselamatkan di dalam Kristus saja dan kita diselamatkan hanya karena anugerah dan kita mengaku otoritas satu-satunya adalah hanya Alkitab dan hidup kita dan segala kemuliaan itu hanya bagi Allah. Dan kita diselamatkan hanya melalui iman saja di dalam Kristus saja. 5. Sola fide, sola gratia, solus Christus. Apa tadi? Sola gratia, sola fide, solus sola scriptura dan soli deo gloria. Nah, itu reform. Reform yang betul itu balik kepada Tuhan. Karena itu para reformator tidak pernah menunjukkan kepada diri sendiri. Dan yang paling sedih, aku sangat sedih untuk mendengar seseorang yang aku tidak akan sebut namanya, itu berdebat, memamerkan kepintarannya, memamerkannya kereformannya dia di dalam sosial media dan menyerang orang-orang Kristen lain karena orang-orang Kristen lain itu tidak se-reform dan tanda kutip dia. Untuk apa kita pamer-pamer seperti itu? Sama seperti tahun 2009 itu 500 tahunnya kelahiran Calvin, kemudian orang merayakan besar-besaran, tapi fokusnya itu kemana sih? Calvin tidak pernah menyuruh orang menyembah dia. Luther juga enggak. Tetapi sayangnya banyak orang sekarang menyebut diri Lutheran, menyebut diri Calvinis, tetapi hidupnya jauh dari Tuhan. Hidupnya tidak kudus. Dan ketika nanti Yesus datang kedua kalinya, ketika Yesus datang untuk dimuliakan di antara orang-orangnya, apakah orang itu ada di situ? Mari kita menguji diri kita sendiri, karena ini sangat penting sekali. Kalau kita tidak betul-betul bertobat, maka bertobatlah sekarang. Karena kalau kita berdosa dan tidak bertobat dan tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka hukumannya itu adalah hukuman kekal. Kita akan menerima hukuman yang sadar, itu betul-betul menyakitkan. Aku nggak berani membayangkan itu, dan itu adalah secara fisik. Karena itu Wahyu sendiri mengatakan itu bukan saja orang yang percaya dibangkitkan, tetapi orang yang tidak percaya itu juga dibangkitkan. Tetapi dibangkitkan untuk masuk ke dalam lautan api yang menyala-nyala siang malam, tidak berhenti, terus-menerus. Jadi pertanyaan terakhir, kalau gitu, apakah Allah adil? Apakah Allah adil? Apakah Allah adil? Tentu saja adil. Yehezkiel 18 sudah menyatakan orang yang berdosa itulah yang harus mati, itulah yang harus dihukum. Terus ada orang tanya lagi, kalau misalnya ada Allah itu ada, kenapa ada kejahatan di dunia ini? If there is a God, why is there evil in the world? Mau tahu jawabannya? Mulut kamu sendiri baru bilang Tuhan itu ada. Karena kalau Tuhan itu tidak ada sesuatu yang disebut dengan yang jahat dong. Nggak ada evil kan? Karena apa standarnya? Standarnya Tuhan, Alkitab. Allah itulah standar apa yang baik dan yang jahat. Bukan masyarakat, bukan kepala negara, bukan undang-undang. Kalau ada satu negara mengatakan pernikahan sejenis sekarang diizinkan, aborsi diizinkan, apakah itu menjadi sesuatu yang baik? Enggak kan? Sama seperti tadi. Kalau kita bilang membunuh itu baik, kalau kita dengan mulut kita ngomong itu tidak membuat pembunuhan itu jadi baik kok. Ngerti maksudnya kan? Jadi 10 hukum itu masih tetap berlaku. Kalau ada orang-orang yang melawan, ada orang-orang bilang, oh 10 hukum Taurat itu sudah kuno. Udah nggak usah pakai lagi, sama kayak ini Ted Turner. Ted Turner itu pendiri CNN. Dia bilang 10 hukum Allah itu sudah kuno, sudah tua. Sini aku gantikan, aku tulis 10 yang baru, versiku. Nah, sekarang pertanyaannya gini aja gampang ya. Ini aku pinjam dari Sharon James. Kamu nggak mau terima 10 hukum? Oke. Nah, sekarang aku kasih kamu pilihan. Kamu boleh pilih kamu mau tinggal di mana.
Kamu mau hidup di satu kota di mana orang-orang berusaha mematuhi 10 hukum dan sebagian besar mematuhi 10 hukum walaupun nggak sempurna, atau kamu mau pilih di satu kota di mana 10 hukum itu terus-terusan dilanggar? Silakan pilih. Mau nggak kamu hidup di satu kota yang dimana orang saling membunuh, saling mencuri, saling curi istri, curi suami? Mau? Kalau kamu silakan, aku nggak mau. Jadi itu aja. Kalau kita tidak mau, kalau kita memutuskan, itu tetap ada konsekuensinya. Dan kalau kita berdosa dan tidak bertobat, itu kitalah yang harus mati. Jadi penghakiman Allah adalah adil, dan penghakiman Allah itu adalah kekal, adalah dirasakan dengan sadar, dan itu bersifat fisik. Kita yang belum bertobat, mari kita bertobat. Kita yang sudah bertobat, kita menyadari itu betapa mengerikannya. Mari kita menginjili rekan kerja kita, anak kita, tetangga kita, famili kita yang belum percaya. Demikianlah renungan hari ini. Semoga bisa menjadi berkat bagi kita semua. Dan kita akan di kesempatan berikutnya kita melanjutkan di pasal 2 yang sangat susah sekali. Kita perlu berkat Tuhan, anugerah Tuhan untuk itu. Mari kita bersama-sama tutup dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Engkau telah menyatakan kepada kami bahwa Engkau akan memberikan kelegaan bagi orang yang percaya, bagi kami yang percaya. Namun Engkau juga akan memberikan penghakiman, penghukuman yang adil bagi orang-orang yang memberontak, orang-orang yang jahat, orang-orang yang berdosa yang tidak bertobat. Kiranya kesadaran ini boleh memimpin kami kepada pertobatan yang sejati, supaya kami terus-menerus memohon pengudusan daripada Engkau, dan supaya kami juga mengabarkan Injil kepada orang-orang di sekitar kami yang Engkau tempatkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang tunggal dan yang hidup, kami berdoa, mencap syukur dan memohon. Amin.